Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min dzururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa panjatkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmatnya, yaitu nikmat sempat, nikmat sehat, sehingganya kita semua masih bisa menjalani kegiatan dalam sehari-hari dengan keadaan sehat. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agunkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum yang bertema agar doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang kali ini saya akan membawakan sebuah cerita singkat, dan cerita ini terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lama tidak turun hujan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya dan umat Muslim melaksanakan salat, yaitu salat istisqa, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hujan turun di desa beliau. Tapi sebelum melaksanakan sholat, ada seorang pemuda yang rumahnya cukup jauh dari tempat sholat beliau. Karena tempatnya yang sangat jauh, pemuda ini pun berangkat dengan membawakan bekal. Lalu ketika di pertengahan jalan, pemuda ini bertemu dengan salah satu pengemis yang sedang kelaparan. Lalu pemuda ini pun memberikan seluruh makanan yang dibawanya yang diberikan kepada seorang pengemis tersebut. Sehingganya pemuda ini pun telat mendatangi salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah sampainya pemuda di lapangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai melaksanakan sholat istisqa, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah agar hujan segera turun di desa beliau. Belum selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, turunlah hujan, yang mana hujan ini jatuh pertama kali pada pemuda tersebut. Lalu ketika hujan itu datang membasahi pemuda tersebut, lalu hujan itu pun membasahi seluruh desa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cerita singkat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita simpulkan bahwasannya ketika kita meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita iringi doa kita dengan amal-amal yang soleh. Sebagaimana pemuda ini memberikan makan kepada seorang pengemis. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, kita juga harus memberikan suatu amalan. Agar apa? Agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu tilawah, bisa itu dengan sedekah, salat malam, dan lain sebagainya. Ini adalah sarana kita untuk memohon kepada Allah agar doa kita semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepada Allah, maka Allah ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, dan janganlah kamu ingkar kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam surah ini menjelaskan bahwasanya kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.